Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda training dan saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana sih iklan Facebook kita bisa mencari pembelinya sendiri. Ya, dan metode ini bisa Anda gunakan untuk mendapatkan pembeli Anda, ya, pembeli produk Anda, baik Anda menjualkan produk fisik ataupun produk digital, ya. Karena metode ini benar-benar powerful, benar-benar luar biasa banget, ya, dan saya sudah mentesnya berkali-kali. Bahkan saya menjual produk fisik, produk digital juga luar biasa, ya, hasilnya. Dan saya juga akan tunjukkan kepada Anda bagaimana sih menggunakan sistem ini, dan saya juga akan berikan Anda live studi kasusnya langsung. Jadi nanti teman-teman akan lihat bahwa saya akan sharingkan apa yang saya lakukan, ya, apa yang saya kerjakan, sehingga dengan pengalaman ini Anda bisa menerapkan ke bisnis Anda. Oke, di video ini saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana sih caranya agar Facebook Ad kita mencari pembelinya sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah beriklan, mungkin ini agak pusing, ya. Agak bingung, ya, karena ini sudah tingkat middle ke atas, ya, khusus untuk Facebook Ad. Jadi bagi teman-teman yang masih baru, ya, tonton aja video dasarnya dulu, ya, seperti cara membuat akun, cara membuat business page, cara membuat akun bisnis, ya, dan sebagainya, ya. Itu yang dasar-dasar dulu. Nah, baru kemudian setelah teman-teman sudah beriklan, ya, menggunakan metode itu, baru teman-teman kembali lagi ke sini, ya, karena ini metode yang memang cukup agak middle, ya, agak middle ke atas, ya. Nah, ini teman-teman, inilah tahapan beriklan di Facebook, ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngiklan itu adalah bagaimana cara kita menemukan iklan pemenang, ya. Jadi kalau kita udah dapat iklan pemenang, maka kita bisa teruskan. Nah, untuk menemukan iklan pemenang ini tentu kita harus tahu baca hasil iklan. Baca hasil iklan itu dimulai dari CTR-nya, klik rasionya, kemudian link klik ke view kontennya, atau dari klik iklan berapa yang masuk ke website, ya. Itu lebih simpelnya kayak gitu, ya. Kemudian dari masuk ke website berapa yang ke halaman order atau yang menambahkan keranjang, ya, itu adalah view content ke add to cart, kemudian add to cart ke purchase. Nah, seperti itu yang dibaca, ya. Sehingga nanti kalau misalnya sudah dibaca, kita bisa tahu apa yang kita harus perbaiki, ya, jika kita tidak mengalami atau tidak mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Oke, nah ini saya akan lebih fokus bagaimana cara Facebook bisa mencari pembelinya, yaitu dengan pixel, teman-teman, ya. Nah, pixel ini adalah kode yang ditanamkan ke website, ya. Nah, ini contohnya saya berikan ke Anda. Jadi web pixel ini digunakan untuk website, ya. Kenapa website? Karena kalau kita menggunakan website, maka kita bisa memberitahu kepada Facebook bahwa inilah karakter pembeli kami, inilah karakter pembelinya, ya. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda, ya, pixelnya. Nah, pixel ini ditanam di kode di website, ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin agak bingung, nggak apa-apa, ya. Jadi teman-teman yang dasar aja dulu, baru nanti pergi ke sini, ya. Nah, ini kode yang ditanamkan. Nah, di sini ada event-eventnya, teman-teman, ya. Ada feed view, add to cart, lead, ya, view content, purchase, ya. Nah, inilah teman-teman yang penting dilakukan. Kalau misalnya sampai trigger kayak gini nih, ada total event, maka Facebook bisa membaca karakter customer ini seperti apa, ya, sehingga ketika kita ngiklan iklan konversi, maka Facebook akan mencari pembelinya dengan sendiri, ya. Nah, inilah tahapannya yang saya lakukan, teman-teman, ya. Pertama, saya biasanya ngiklan traffic ads dulu. Saya belum pixel, belum konversi, teman-teman, ya. Saya ngiklan traffic ad dulu. Kenapa? Karena saya ingin mengajarkan Facebook dulu, ya, mengajarkan Facebook dulu tentang karakter iklan ini, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu saya buat custom audience. Tujuannya adalah untuk membuat lookalike audience. Jadi lookalike audience itu adalah orang-orang yang serupa dengan orang-orang yang serupa yang datang ke landing page kita atau ke website kita. Jadi Facebook akan tahu, oh, ternyata kayak gini nih orang-orangnya. Lalu iklan, ya, biarkan selama 2 hari, lalu baca hasil iklan, baru yang terakhir adalah iklan konversi. Nah, iklan konversi inilah teman-teman yang mencarikan pembelinya sendiri, ya, karena iklan konversi ini diajarin.
Nah, saya akan berikan ke teman-teman ya, ke Anda live langsung, nih live langsung ya. Jadi yang saya paparkan ke teman-teman ini berdasarkan studi kasus semua teman-teman ya. Jadi saya tidak mengada-ngada ya seperti di sana ya. Ya, semua yang di sini saya testing dulu baru saya ceritakan ke teman-teman ya. Agar kenapa? Agar yang saya lakukan ya itu bisa membantu teman-teman ya. Nah, itulah kenapa saya selalu membuat video ataupun saya membuat e-course atau panduan atau mentoring ya. Saya testing dulu ya, testing dulu. Kalau berhasil baru saya sharingkan ke teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman tidak perlu repot-repot lagi ya untuk mengalami banyak kegagalan, banyak try error, sehingga nanti ketika teman-teman sudah dapat ilmunya ya, ilmu yang saya sharingkan, nanti bisa langsung take action aja, tinggal langsung copy paste aja. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi untuk try error lagi ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini saya hari ini aja ya, hari ini. Nah, pertama saya ngiklan dulu adalah traffic dulu teman-teman ya. Jadi saya target beberapa variasi ads. Yang pertama yang engage, yang pernah engage dengan iklan, kemudian retargeting di landing page kelas 1M, fan page. Nah, ini saya juga variasikan orang yang cenderung menghabiskan waktu menggunakan landing page, orang yang hanya sekedar klik ya. Ini saya lihatkan ya, saya testing. Nah, ternyata yang paling performance yang paling bagus adalah yang ini. Ya, nah dari sana ya Facebook bisa merekam nih, bisa ngelacak. Oh, ternyata yang paling bagus adalah yang ini. Nah, kemudian kita lihat juga di CTR-nya. Ya, di atas 1,5% enggak? Ya, berarti kalau 1,5% berarti bagus iklannya. Ya, kalau misalnya CTR teman-teman di bawah udah pasti jelek. Nah, ini lead-nya, saya dapat lead-nya. Nah, baru ketika saya sudah dapat ini event ini ya, barulah kemudian saya iklankan konversi. Nah, iklan konversi inilah yang paling jitu teman-teman. Ya, inilah iklan yang paling jitu. Teman-teman bisa lihat di sini saya ngiklan ya kurang lebih 3 harian ya. Udah dapat 700 lead dan saya menghabiskan sekitar 1 jutaan. Ini luar biasa banget teman-teman. Bayangkan kalau misalnya saya ada 700 orang yang TSN hanya 1% aja. 1% dari 700 orang berapa? 7 orang kan. Nah, misalnya katakanlah yang beli itu harganya 200.000, berarti 1 juta dikali 7 orang 1.400.000. Nah, ini berarti profit dan itu aset kita. Nah, ini aset kita bisa kita follow up lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian inilah teman-teman ya. Nah, saya iklankan lookalike ya. Saya gunakan lookalike audience. Lookalike audience ini orang-orang yang serupa, yang kebiasaan sama. Jadi saya buat juga audience-nya teman-teman ya. Nah, ini ya, kemudian audiensnya. Oke, nah teman-teman ya bisa lihat ya, yang sudah berkunjung ke website ini 9.000 orang. Jadi saya buatkan lookalike audience. Jadi saya nyuruh Facebook tolong carikan orang-orang yang kebiasaan sama yang datang ke website ini. Nanti Facebook akan cari orang-orang tersebut dan langsung kita bayarnya ini per result. Nah, teman-teman bisa lihat ya, karena saya iklannya adalah konversinya adalah leads ya, maka saya bayarnya per leads ya. Nah, ini cukup mahal ya karena masih baru ya, 5 ribuan. Nah, ini targetnya saya 2.000 per leads ya, 2.000 per lead. Jadi saya dapat murah ya dibandingkan dengan 2.000. Jadi saya dapat sekitar 1.500 atau 1.900 ya, 2.000 lan ya. Jadi kalau misalnya saya iklannya 100.000, maka 100.000 dibagi 2.000, maka saya dapat 50 leads ya. 50 lead itu 50 prospek. Nah, dari sini iklan saya akan mencari orang-orang tersebut ya, tanpa saya harus memasukkan interestnya. Jadi iklan konversi ini adalah iklan yang tujuannya adalah mencarikan pengunjung ya, mencarikan customer atau mencarikan orang-orang yang serupa dengan kebiasaan iklan kita sebelumnya ya. Nah, tetapi iklan ini bisa dijalankan ketika teman-teman sudah jalankan iklan traffic ya, karena traffic itu harus diajarkan dulu. Nah, dari iklan traffic buat custom audience, dari custom audience diajarin oleh FB-nya ya, baru buat lookalike audience. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini kita lihat hari ini ya. Jadi hari ini saya dapat kurang lebih 127 leads. Ini 127. Nah, kita lihat benar nggak ya, kata Mas Andri nih teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya dapat 174 leads ya. Nah, kita enter ya. Nah, ini yes nih naik ya, jadi 185 leads ya. Kenapa bisa lebih ya? Mungkin karena ada yang share ya, bisa juga mungkin karena ada yang datang dari traffic organik ya. Tapi intinya adalah saya sudah membuktikan bahwa
kalau misalnya kita ngiklan di konversi, maka kita bisa menyuruh Facebook mencarikan orang-orang yang serupa, yang kebijakan yang sama. Tetapi untuk kita bisa menggunakan iklan konversi ini, maka kita harus ajari dulu. Bagaimana cara mengajarinya? Yaitu kita ajari menggunakan iklan traffic, tentunya menggunakan pixel dengan event ya, dan tentunya ketika kita ngiklan, maka kita bisa menyuruh Facebook mencarikan customer kita yang kebijakan sama. Jadi nanti kita bayar per event sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, ya nggak apa-apa, ya itu normal ya. Karena ini memang materinya agak middle ke atas ya, ini sudah strategi bukan teknik lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau teknis, ubek-ubek aja ya channel YouTube saya ya. Ada materi dasar, nanti kalau teman-teman sudah paham, sudah dasar, barulah teman-teman tonton lagi di sini, nanti teman-teman akan paham alurnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah iklan di tingkat dasar, teman-teman coba di tingkat middle, barulah teman-teman akan paham, oh ternyata kayak gini ya untuk beriklan di Facebook. Oke, terima kasih sudah nonton. Nantikan video yang lainnya. Jika Anda mengalami kesulitan atau Anda butuh bantuan, silahkan komen aja di bawah. Dan jika Anda belum subscribe, silahkan klik subscribe agar Anda bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa dan sukses untuk kita semua. Dadah.